Dahulu kala, di sebuah dusun terpencil yang terletak di kawasan perbukitan Gunung Kidul, hidup masyarakat yang damai dan bersahaja. Namun, kedamaian itu terusik ketika suatu hari datanglah makhluk yang tak biasa, seekor nyamuk raksasa, yang kemudian dikenal sebagai Ratu Nyamuk. Tak seperti nyamuk biasa, tubuh ratu ini sangat besar, dengan paruh yang panjang, runcing, dan setajam belati. Ia tidak hanya menghisap darah hewan, tapi juga manusia yang ditemuinya. Siapapun yang menjadi korbannya akan tewas seketika, karena seluruh darah di tubuhnya habis disedot tanpa ampun. Hari demi hari, jumlah korban terus bertambah. Rasa takut dan resah menyelimuti seluruh penjuru dusun. Warga tak lagi berani keluar rumah sembarangan, dan malam-malam pun berubah menjadi momen penuh kecemasan. Melihat keadaan yang makin genting, para warga akhirnya sepakat untuk berkumpul dan mencari jalan keluar. Dipimpin oleh kepala dusun, mereka berdiskusi mencari cara untuk menyingkirkan ancaman mematikan ini. Dalam pertemuan itu, kepala dusun mengusulkan satu hal yang berani: mengambil subang, sebuah anting berharga yang selalu dipakai oleh sang Ratu Nyamuk. Subang ini diyakini sebagai sumber kekuatan dan kebanggaannya. Namun, tentu saja, tantangan utamanya adalah bagaimana cara merebutnya dari makhluk yang begitu kuat dan berbahaya. Di tengah kebingungan itu, muncullah ide dari seorang perempuan tua yang dikenal bijaksana, bernama Mbok Surti. Dengan tenang ia berkata, Ratu Nyamuk sedang mengandung. Dia akan segera bertelur, dan di saat itulah dia akan membutuhkan bantuan. Ia pun menawarkan diri untuk membantu sang ratu dengan satu syarat: subangnya harus diserahkan sebagai imbalan. Usulan Mbok Surti disambut setuju oleh warga. Rencana pun mulai disusun dengan matang. Beberapa hari kemudian, saat waktu yang tepat telah tiba, Mbok Surti mendatangi sang Ratu Nyamuk. Benar saja, makhluk itu tampak kesulitan mengeluarkan telurnya. Dengan wajah penuh simpati, Mbok Surti menawarkan bantuan, namun ia menyampaikan syaratnya seperti yang sudah disepakati. Sang ratu, yang tengah putus asa, menyetujui permintaan itu dan menyerahkan subangnya kepada Mbok Surti. Dengan sigap, Mbok Surti menyimpan subang tersebut, lalu menyiapkan tumpukan jerami sebagai tempat bertelur sang ratu. Terbanglah rendah, Ratu. Letakkan tubuhmu di atas jerami ini, dan keluarkan telurnya dengan tenang, ujar Mbok Surti dengan nada lembut. Tanpa curiga, Ratu Nyamuk mengikuti arahan tersebut. Namun begitu tubuh ratu menyentuh jerami, Mbok Surti segera membakar tumpukan itu. Api menyala cepat, menimbulkan asap tebal yang membumbung tinggi. Tertekan oleh asap yang menyengat, Ratu Nyamuk jatuh ke tanah dan menggelepar. Dalam kondisi panik, telurnya pun keluar dan menetas. Tapi anehnya, anak-anak ratu itu tidak sebesar dirinya. Bahkan tubuh sang ratu perlahan mengecil. Ketika ia sadar, ia dan anak-anaknya mengepung Mbok Surti. Dengan penuh kemarahan, sang ratu berusaha meminta kembali subangnya. Tapi suara yang keluar dari mulutnya bukanlah kata-kata, hanya dengungan. Dengungan yang panjang dan menyayat, seolah menyampaikan amarah dan kesedihan yang tak bisa diungkapkan dengan bahasa manusia. Namun, asap yang terus mengepul membuat mereka tak tahan. Akhirnya, sang ratu dan anak-anaknya terbang tinggi, meninggalkan dusun itu. Tapi sebelum pergi, Ratu Nyamuk bersumpah, "Aku akan terus mengejar manusia. Aku akan mencari subangku, kemanapun mereka pergi." Konon, itulah sebabnya, hingga kini nyamuk selalu berdengung di dekat telinga manusia. Dengungan itu dipercaya sebagai suara Ratu Nyamuk yang masih mencari subangnya yang hilang.